ni roha madihamu doh dame nasian de bata mata doh cian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan baik. Amin. Selamat pagi dan selamat memasuki hari yang baru yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menyapa kita yang ditetapkan untuk di Senin tanggal 22 Agustus 2022 yang terambil dari surat Paulus yang kedua, yaitu pada jemaat Korintus pasal 4 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Dinasal dohami manhapor suhon alai dakapusohan tarsosa alai dada tarhabit. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam setiap tugas, setiap tanggung jawab tentu di dalamnya mengandung risiko atau konsekuensi. Apalagi ketika menjalankan tugas tanggung jawab itu dengan penuh kesungguhan hati, pasti ada banyak tantangan, rintangan yang akan dialami dan dihadapi. Termasuk di dalamnya ada tugas yang mulia dalam memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Tidak sedikit tantangan, rintangan yang akan dihadapi oleh setiap orang yang memberitakan Injil. Apakah tantangan itu berasal dari luar atau eksternal, atau mungkin dari dalam, internal, atau bahkan juga tantangan dari dalam dirinya sendiri. Apakah tetap setia meski harus berusaha, berjuang, meski menghadapi tantangan dan rintangan, atau tidak? Itu yang dialami oleh Paulus dalam pekabaran Injil yang dia lakukan dan kerjakan semasa hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa melihat bahwa tidak ada pekabaran Injil tanpa tantangan maupun rintangan yang dia alami dan dia hadapi. Apakah di darat, di laut, apakah dia pada satu tempat, satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dia menghadapi tantangan, rintangan yang tidak sedikit, yang senantiasa datang silih berganti dengan tujuan untuk menghentikan langkah daripada seorang Paulus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada dia dalam memberitakan Injil. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang Paulus tidak pernah mengenal kata menyerah. Dia tidak pernah surut walau sedikit pun dalam menjalankan tugas memberitakan Injil, karena dia sadar bahwa kabar baik yang diterima itu adalah berasal dari Allah. Meski Paulus tahu bahwa tugas itu berasal dari Allah, tetapi bukan berarti semuanya menjadi mulus, semuanya berjalan lancar tanpa tantangan dan rintangan. Oh bukan. Itulah yang disampaikan oleh Paulus di dalam nats ini. Disebutkan di ayat 8 hingga di ayat 9, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Bagaimana mungkin seseorang yang ditindas itu namun tidak terjepit dan sudah kehabisan akal namun tidak mengenal kata putus asa. Dan ternyata Paulus menyebutkan rahasia kekuatan itu bukan berasal dari diri, kekuatan, kemampuan, atau hikmat yang berasal dari diri seorang Paulus sendiri. Tetapi dia menyebutkan di ayat 7b, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus menyadari akan keterbatasannya di tengah-tengah kehidupannya. Paulus menyadari akan keterbatasan kemampuannya dalam menjalankan tugas, terlebih oleh karena tantangan rintangan yang dia alami dan dia hadapi itu tidak sedikit dan datangnya silih berganti. Namun dia mengatakan bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri seorang Paulus, bukan dari kemampuannya, bukan dari kekuatannya, bukan dari dirinya, bukan dari kehebatan dia, tetapi semata-mata karena kekuatan yang dari Allah yang berlimpah-limpah, sehingga meskipun banyak tantangan ternyata tidak membuat dia menjadi mengeluh, menjadi bersungut-sungut kepada Tuhan dengan mengatakan, saya akan menjalankan tugas yang disampaikan oleh Tuhan, tapi mengapa saya harus menghadapi tantangan-rintangan yang seberat ini? Tidak ada kata-kata demikian dari seorang Paulus, karena dia menyadari akan pertolongan Tuhan menguatkan dia, campur tangan Tuhan dalam menolong dia, menopang dia, memampukan dia dalam menghadapi semuanya itu. Hal yang sama juga ditawarkan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita mengingatkan akan keterbatasan kita ketika menghadapi banyak hal dalam kehidupan di dunia ini. Apakah persoalan ekonomi, persoalan anak-anak, persoalan pekerjaan dan sebagainya. Karena itu, bagaimana kita meyakini apa yang dikatakan oleh Paulus di sini? Meskipun kita mengalami tekanan, intimidasi mungkin di tempat kita bekerja, di lingkungan kita, membuat kita merasa tidak nyaman, tetapi kita mau diingatkan akan pertolongan dan kasih setia Tuhan seperti yang disebutkan oleh Paulus, yang menjadi rahasia dan kekuatan dia bukanlah dari diri dan kemampuannya, tetapi kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Karena itu rasakanlah kekuatan yang berlimpah-limpah yang dari Allah itu dalam kehidupan kita. Mintalah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, seberat dan sesulit apapun itu. Tantangan, rintangan, intimidasi yang kita alami dan kita hadapi, kita pasti akan dikuatkan, dimampukan untuk boleh melewati semuanya, sehingga kita boleh menjadi pemenang di dalamnya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.